Ya, dan saat ini pemirsa kita sudah tersambung bersama dengan aktivis kemanusiaan Muhammad Hussein yang baru saja dievakuasi dari Gaza menuju ke Kairo, Mesir. Assalamualaikum Mas Hussein, kabar sehat hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sekali lagi kata yang bisa kami ucapkan adalah Alhamdulillah akhirnya kami melihat keluarga Mas Hussein sudah dapat dievakuasi menuju ke Mesir dengan berbagai kendala yang ada. Tentu kami semua memantau dari media sosial dan YouTube yang Anda miliki. Mas Hussein, Anda bisa ceritakan tidak betapa sulitnya proses evakuasi hingga saat ini, kemudian Anda dan juga keluarga sudah dalam kondisi yang aman di Mesir? Iya baik, jadi pertama perlu diketahui bahwa jumlah warga negara asing di Gaza ini kalau untuk ukuran Gaza itu cukup banyak, sekitar 7.000. Sementara operasional perbatasan Rafah ini tidak seperti perbatasan-perbatasan lain di dunia yang tidak ada waktu tutupnya. Kalau di Gaza ini, Rafah ini hanya dibuka beberapa jam per hari dan juga itu nggak setiap hari. Itu yang menjadi salah satu kendala sulitnya para warga negara asing ini untuk keluar dari perbatasan Rafah, karena sekali lagi juga kuotanya itu dibatasi. Jumlah yang boleh melintas per hari itu dibatasi sekitar 500 sampai 700 orang. Itu yang pertama. Kemudian banyak ya faktor lain, resiko perjalanan dari tempat kami ke Rafah pun itu sangat tinggi. Karena sepanjang perjalanan kami menuju Rafah juga bombardir terus terjadi. Bahkan beberapa menit sebelum kami bergerak, rumah tempat saya tinggal tuh hancur berantakan, jendela-jendelanya karena serangan yang sangat dekat. Yeah. Selain itu juga proses ketika di Rafah pun itu berbelit-belit karena melibatkan beberapa pihak agar kita bisa keluar. Tapi intinya alhamdulillah setelah lebih dari seminggu ya kita terkendala, tapi akhirnya dengan izin Allah Ta'ala dan dengan bantuan tim Kemenlu dan KBRI Kairo, alhamdulillah kami sekeluarga bisa meninggalkan Gaza, Palestina dalam kondisi sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Mas Hussein, tadi Anda sempat sampaikan memang perjalanan dari mulai Gaza menuju ke perbatasan Rafah pun juga tidak mudah begitu ya. Kami juga memiliki gambar pada saat Anda dan juga keluarga ini berada di samping kanan layar TV pemirsa, menggambarkan Anda dan juga keluarga berada di sebuah mobil perjalanan menuju ke Mesir. Anda bisa ceritakan Mas apa yang kemudian Anda alami pada saat perjalanan tersebut, terlebih lagi kan Anda membawa keluarga, ada anak-anak Anda yang juga masih kecil di sana. Iya, jadi selama kita berada di Gaza, entah itu di rumah atau di jalan raya, itu kita masih berpotensi terkena serangan. Itu yang pertama dipahami. Dan di atas kami itu saat itu ya drone, pesawat tanpa awak, jajah tempur itu terus mengitari langit Gaza. Anak-anak Anda mendengar serangan-serangan itu, Mas Hussein? Ya tentu sangat jelas itu. Tapi mereka sudah terbiasa ya. Jadi ketika kami di jalanan pun ya kami harus banyak-banyak berdoa gitu kan, karena kami mempersiapkan kalau suatu waktu kami kena bom kan, ya semoga dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Dan dalam perjalanan pun kalau disaksikan itu tidak ada mobil sama sekali itu, kita sendirian di jalan itu. Karena memang resiko yang sangat tinggi, dan kedua tidak semua orang itu bisa ke perbatasan karena tidak ada bahan bakar. Bahan bakar itu sudah habis, solar, bensin itu sudah tidak ada. Mobil yang satu tumpangi itu menggunakan minyak goreng gitu. Minyak goreng untuk menjalankan mobilnya sampai ke ke perbatasan Rafah. Dan bayangkan saja kita harus 3 kali bolak-balik dari tempat kami ke Rafah dengan segala risikonya ya, dengan segala bahayanya. Tapi alhamdulillah keempat kalinya akhirnya kami berhasil keluar. Ya, setelah 4 kali kemudian akhirnya berhasil keluar dari wilayah Gaza. Apa yang kemudian sempat diucapkan oleh istri dan juga anak-anak Anda pada saat kemudian keluarga Anda berhasil menginjak Kairo, Mesir, Mas? Ya, kalau untuk anak-anak pasti senang ya mereka. Karena kalau anak saya yang 8 tahun ini, yang muslim ini berkali-kali mengatakan alhamdulillah, haqqaqat hilmi, dia bilang alhamdulillah impianku tercapai. Itu yang disampaikan sepanjang perjalanan.
Adapun istri saya, dia keluar sambil menangis karena memang sebetulnya saya dan istri saya pribadi kita memilih stay, kalau tidak karena anak-anak, kami berat untuk meninggalkan keluarga kami di Gaza. Makanya saya juga sampaikan dalam konten saya dan video saya, mungkin jasad kami hari ini terpisah dari Gaza untuk sementara, tapi yakinlah bahwa hati dan jiwa kami masih tertinggal di Gaza sampai detik ini. Oke, Anda sampaikan hati dan jiwa Anda masih tertinggal di Gaza, begitu berat meninggalkan Gaza. Apa yang membuat Anda begitu berat meninggalkan Gaza, Mas? Padahal dalam segala kondisi tentu ini tidak mudah untuk bisa memiliki keluarga, terlebih lagi anak-anak Anda masih kecil berada di situasi konflik semacam itu. Ya saya pertama sangat sedih ya melihat penderitaan warga Gaza. Paling tidak keberadaan saya di Gaza ini ya bisa membersamai mereka, dan saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan meskipun resiko yang sangat tinggi. Dan juga sekali lagi mereka adalah keluarga saya, mereka adalah bagian dari kehidupan saya, dan itu sangat berat sekali untuk meninggalkan mereka. Dan perlu diinformasikan juga, jadi hari yang sama ketika kami keluar dari Rafah ini, istri saya ini kehilangan 11 kerabatnya dalam satu serangan udara di tempat kami berada, tidak jauh dari tempat kami berada. 11 kerabatnya meninggal, di antaranya anak-anak, dan itulah mungkin yang membuat istri saya juga ya bersedih ya. Harusnya kan kita bahagia keluar dari tempat yang sangat berbahaya, tapi di sisi lain saya juga mengkhawatirkan kondisi keluarganya, ayahnya, adik-adiknya, kakaknya. Bahkan tadi malam kami mendapatkan kabar bahwa semua keluarga besan saya atau keluarga istri saya itu sudah mengosongkan rumahnya karena serangan-serangan di sekitar rumah ini semakin brutal ya, dan ada semacam ancaman bahwa tempat kami tinggal ini akan dibom. Jadi semua sudah mengosongkan rumah dan pindah ke rumah kerabat mereka yang dirasa lebih aman meskipun tidak ada jaminan. Iya, Mas Hussein, Anda sudah informasikan bagaimana kondisi saat ini, bahkan kegelisahan apa yang juga dirasakan oleh warga Gaza saat ini di tengah gempuran Israel yang semakin membabi buta. Apa pesan yang bisa Anda sampaikan, Mas, kepada dunia saat ini, termasuk juga warga Indonesia? Ya, pertama untuk dunia, saya rasa ini hal yang sangat memalukan sekali, karena sampai hari ke-38 ini ratusan negara di dunia tidak ada yang mampu memasukkan walaupun hanya setetes bahan bakar, walaupun hanya satu butir obat. Paling tidak kalau kita saat ini sedang dalam posisi lemah, selemah-lemahnya, paling tidak untuk menyuarakan kebenaran ini harus terus berlanjut, harus terus konsisten. Dan tekanan-tekanan jangan berhenti, karena semakin hari kondisi sipil di Gaza semakin memprihatinkan, dan bencana kemanusiaan di Gaza ini semakin parah. Genosida terus berlanjut, Israel tidak menghentikan serangan sama sekali, meskipun kemarin sudah ada pertemuan KTT Oki, tapi saya belum lihat ada hasilnya sama sekali. Jadi saya harap perjuangan jangan berhenti untuk mengeluarkan warga Palestina di Gaza dari bencana kemanusiaan ini. Untuk teman-teman netizen juga jangan berhenti menutup matanya, terus perjuangkan dengan jari-jari kalian di medsos, ungkap semua kejahatan-kejahatan ini. Semoga ini menjadi media, menjadi wasilah untuk kita semua. Amin. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina bersama-sama. Oke, terakhir Mas, singkat doa Anda untuk kerabat keluarga Anda yang berada di Gaza Palestina, Mas. Ya, untuk kerabat saya di Gaza Palestina, saya sangat sulit sampaikan ya. Saya ingin meminta maaf karena baik, terima kasih banyak Mas Muhammad Hussein atas waktunya di Kabar Siang hari ini, merupakan aktivis kemanusiaan Palestina yang sudah juga berjasa menginformasikan berbagai kondisi dari jalur Gaza Palestina. Mas Hussein, kami tunggu Anda di Jakarta dalam kondisi yang selamat, dan kami tunggu Anda di studio ini, di studio TV One, Mas. Nanti kami akan undang Anda bersama dengan keluarga. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga di sana, Mas Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.